Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sentra Tasik. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu bidang garapan dalam konteks administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui, di luar sana tidak sedikit mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang sangat sulit bahkan tidak mendapatkan kesempatan sama sekali dalam dunia pekerjaan, sehingga angka pengangguran di Indonesia sangatlah tinggi dan meningkat dari tahun ke tahunnya. Kenapa hal itu terjadi dan lantas bagaimana solusinya? Nah, untuk kita ketahui, pada dasarnya persoalan yang saya sebutkan sebelumnya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kemampuan akademik seorang anak, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan dan diterima oleh anak-anak disebut dalam proses pendidikan. Untuk menjawab hasrat dan kebutuhan industri pekerjaan terhadap sumber daya manusia, maka dibutuhkan suatu aturan atau administrasi yang dapat mendesain atau merancang kurikulum yang memberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar peserta didik yang dihasilkan nantinya dapat memenuhi permintaan dari industri pekerjaan. Jadi, apa sebenarnya arti administrasi kurikulum itu? Secara bahasa, administrasi kurikulum berasal dari dua kata. Dan kurikulum dalam arti sempit kurikulum dapat diartikan sebagai perangkat atau mata pelajaran atau mata kuliah yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Sementara dari arti yang lebih luas, kurikulum berartikan sejumlah pengalaman yang dikembangkan secara bersama-sama oleh peserta didik dan pendidik, sehingga dalam proses belajar pengajar peserta didik dapat dididik tidak hanya memperoleh teori, melainkan juga memperoleh eksperimen, pengalaman, dan selanjutnya kata administrasi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep administrasi, yang secara umum administrasi berarti segala peraturan atau perencanaan yang minimal di dalamnya mencapai 4 fungsi, yaitu 1. Planning, 2. Organizing, 3. Accounting, 4. Controlling. Jadi, administrasi kurikulum berarti segala proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kurikulum yang diterapkan dan disatukan oleh lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya, lembaga hukum di Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 mengenai administrasi kurikulum. Menurut undang-undang tersebut, administrasi kurikulum berarti seperangkat perencanaan, pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, cara dan strategi pelaksanaan kurikulum, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, dengan bahasa yang lebih sederhana, administrasi kurikulum dapat kita artikan sebagai suatu lembaga, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi, memiliki rencana yang didesain dan diatur sedemikian rupa untuk diterapkan dalam proses
proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu komponen penyusunan kurikulum. Yang pertama, kurikulum itu sendiri, tujuannya, isi, metode, dan evaluasi. Nah, komponen-komponen ini lah yang nanti akan diselesaikan sedemikian rupa melalui administrasi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, solusinya dari yang saya uraikan sebelumnya tadi adalah dengan adanya administrasi kurikulum dalam setiap lembaga, karena administrasi kurikulum yang akan mengotak-atik melakukan perbaikan dalam setiap komponen penyusunan kurikulum sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan, keinginan, dan industri pekerjaan. Nah, selanjutnya, lantas bagaimana proses administrasi kurikulum tersebut menjalankan proses yang akan dibuat. Yang pertamanya ada planning atau proses perencanaan. Dalam proses ini kurikulum dianalisis, direncanakan sedemikian rupa untuk dikatakan layak diterima oleh peserta didik. Dalam arti lain, proses lembaga ini mengadakan penyusunan terhadap kalender akademik, penyusunan program tahunan, program semester atau PSP, dan atau program satuan pembelajaran dan RPP atau perencanaan pembelajaran. Nah, penyusunan hal tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis atau lulusan lembaga pendidikan tersebut yang mampu terserap dalam satuan lembaga di atasnya dan oleh industri pekerjaan. Nah, proses yang kedua adalah organizing atau perorganisasian kurikulum. Dalam proses ini erat kaitannya dengan istilah direction, direct place. Maksudnya, dalam proses ini kurikulum akan organisasikan dan akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Dalam proses ini belajar mengajar di lembaga pendidikan administrasi kurikulum dapat berfungsi untuk mengatur mengajar yang memang memiliki kemampuan atau skill yang sesuai dengan pembelajaran yang diberinya kepada peserta didik. Yang ketiga, actuating. Pelaksanaan kurikulum. Proses ini yang kita kenal dengan PBM atau proses belajar mengajar yang terjadi antara guru dan peserta didik ataupun dosen dan mahasiswa dalam artian kompleks. Proses pelaksanaan ini berarti proses implementasi kurikulum yang sudah didesain dan sudah dirancang sebelumnya kepada peserta didik untuk memunculkan pengalaman serta pengetahuan kepada peserta didik agar memiliki skill dan kemampuan yang dibutuhkan dan yang diminta oleh industri pekerjaan. Dan proses yang terakhir ada controlling, evaluasi kurikulum. Tujuan dari kurikulum itu sudah tercapai. Selain itu, proses ini juga berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah apa dan masalah apa yang telah muncul dan timbul dalam proses pelaksanaan ini, sehingga kurikulum
yang diterapkan ke depannya merupakan perencanaan dari evaluasi kurikulum sebelumnya. Nah, satu hal yang harus diketahui mengenal proses evaluasi ini. Proses ini hanya dilakukan oleh tim evaluasi saja, melainkan dilakukan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, baik itu guru, dosen, ataupun kepala sekolah dan rektor dari perguruan tinggi. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan apa peran guru dan dosen dalam pelaksanaan kurikulum? Nah, tentu saja guru dan dosen mengambil peranan yang sangat penting dan besar dalam mengetahui seluk-beluk fakta, data, dan evilis peserta didik di dalam kelas, sehingga guru dan dosen ikut serta dalam proses pelaksanaan administrasi kurikulum, mulai dari proses perencanaan, sehingga proses evaluasi, sedangkan pemimpin mengambil peran kebijakan kurikulum seperti apakah yang akan diterapkan di periode selanjutnya berdasarkan data dan fakta yang diamati oleh guru di dalam kelas dan dosen di dalam kelas.